Diduga mengajarkan ajaran sesat, sebuah pondok pesantren di Sragen, Jawa Tengah dibakar warga. Wakil Presiden Budiono diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Senturi. Jangan buang sampah sembarangan atau Anda akan didenda sebesar Rp500.000. Olahraga ekstrim baru trickline berjalan dan meloncat di atas tali. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda semua di minggu pagi ini? Semoga sehat walafiat dan seperti kami yang ada di studio pagi hari ini. Seperti biasa kami hadir menemani Anda dalam 1,5 jam ke depan dengan menyajikan sejumlah informasi terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Di akhir pekan ini kami juga akan menghadirkan siaran langsung dari Depok, Jawa Barat yang akan menghadirkan komunitas peduli Sungai Ciliwung. Saya Putra Mahendra dan Jatinarma serta Anesita Putri akan bergabung bersama Anda di Liputan Pagi akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Ke informasi pertama saudara, karena diduga mengajarkan ajaran sesat, sebuah pondok pesantren di Sragen, Jawa Tengah dibakar warga. Kemarahan warga juga dipicu penangkapan seorang teman mereka oleh polisi. Hingga Sabtu malam, api masih berkobar dan membakar pondok pesantren Padepokan Santri Luwung di Desa Benowo, Sragen. Pembakaran pondok pesantren ini dipicu penangkapan seorang warga bernama Triono oleh polisi terkait perusakan pesantren itu sebelumnya. Warga menganggap polisi berlaku tidak manusiawi saat menangkap Triono. Terus gue dipaksa gue dia. Akhirnya ditarik sama bapak ibu, dia teret monan. Dalam kondisi tidak untung dia mau membalang, tidak boleh sama ibunya. Ada nasar, saya waktu itu baru ngentasi gabah istilahnya, ngangkat jemuran padi di sama bapak sama ibu. Tiba-tiba ada sekitar 4 orang polisi yang datang dan langsung memaksa saya. Beberapa pekan lalu, pesantren Padepokan Santri Luwung dirusak warga karena diduga kuat mengajarkan ajaran sesat kepada santri-santrinya dengan cara melakukan ibadah yang tidak lazim. Laporan warga tentang kesesatan ajaran di pesantren itu tidak ditindaklanjuti pemerintah, sehingga warga main hakim sendiri. Ketegangan di Desa Bedowo mereda setelah datang Kapolda Jawa Tengah Irjen Dwi Priyatno dan Wakil Bupati Sragen. Untuk mencegah situasi yang lebih buruk, 300 polisi dan tentara disiagakan di sekitar pondok pesantren Padepokan Santri Luwung. Wahyu Diono melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Ya, polisi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, saudara, menggagalkan penyelundupan puluhan ribu pil ekstasi senilai lebih dari 5 miliar rupiah. Kurir yang membawa barang haram itu adalah seorang wanita warga Bekasi, Jawa Barat. Itu tipu, semua fitnah, itu fitnah. Saya cuma bawa baju sama tas kecil. Iya. Masa jalan sendiri ini ke kebun? Ya Allah, ya Tuhan, ya Gusti, tak ada saya. Gak usah nangis. Nuyah bersumpah, bahkan hingga menangis, berkeras ia orang baik-baik. Tapi percuma, barang bukti yang ditemukan polisi membuatnya sulit mengelak bahwa ia kurir narkoba. Tak tanggung-tanggung, di dalam tas ransel yang dibawa Nuyah, polisi menemukan 22.500 butir ekstasi, senilai 5 miliar rupiah lebih. Nuyah ditangkap saat berlayar dengan kapal pukat nelayan di perairan Selat Malaka. Selain Nuyah, polisi juga menangkap Tekong dan 2 awak kapal yang membawanya. Sementara itu, Raju, Tekong kapal, mengaku tergiur imbalan 7 juta rupiah bila berhasil mengantar Nuyah sampai dermaga. Dari Malaysia udah ada orangnya. Dari pinggir mana tahu? Oh, jadi kau jumpa di LAN? Iya, jumpa di sana. Berapa kau dibayar? 2.000 ringgit, 6 juta lah. Ya. Sejak lama, polisi memang mencurigai maraknya penyelundupan narkoba di jalur Selat Malaka oleh kurir yang berkedok TKI di Malaysia. Dan kami berusaha tuh menjaring lagi atau menangkap yang di atasnya, karena kami yakin mereka ini hanya kurir. Asal dan tujuan, Mas? Asal dari tujuan dari Malaysia menuju ke Tanjung Balai.
Guna pengembangan penyidikan, keempat tersangka dibawa ke Mapolres Tanjung Balai. Bila terbukti bersalah, para tersangka bisa terkena hukuman maksimal yaitu penjara seumur hidup. Jo Arbianto melaporkan dari Tanjung Balai, Sumatera Utara. Masih dari Sumatera Utara, saudara, letusan Gunung Sinabung mulai berdampak ke luar daerah Kabupaten Tanah Karo. Malam tadi hujan abu vulkanik dari letusan Sinabung menyelimuti kota Medan. Medan yang berjarak sekitar 80 km dari Gunung Sinabung mulai dilanda hujan debu mulai jam 11 Sabtu malam. Kondisi ini memaksa warga mengenakan masker atau bahkan membatalkan kegiatan mereka. Sejumlah pedagang makanan misalnya terpaksa tutup lebih awal. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Sumatera Utara, Sinabung kembali meletus pada pukul 21:26 malam tadi, disusul beberapa letusan berikutnya. Ke informasi lainnya, saudara, puluhan rumah di Kampung Cinta Laksana, Kabupaten Bandung Barat rusak dan beberapa di antaranya nyaris ambruk. Kejadian ini disebabkan oleh pergeseran tanah pada saat hujan deras. Hujan deras yang terus-menerus menyebabkan peristiwa bergeser tanah di Kampung Cinta Laksana, Desa Gunung Masigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Sedikitnya ada sekitar 48 unit rumah warga yang mengalami rusak dan diantaranya bahkan ada yang nyaris ambruk. Para penghuni rumah pun terpaksa meninggalkan rumah karena sewaktu-waktu takut tertimpa bangunan. Warga yang masih bertahan kerap was-was sebab setiap kali hujan turun menimbulkan bergeser tanah hingga 7 cm. Geseran tanah paling kalau musim hujan cepat bergeraknya ubahnya. Hingga saat ini warga belum dapat berbuat banyak pada bangunan rumah mereka. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah setempat. Patria melaporkan dari Bandung Barat. Ratusan orang di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, saudara, merusak dan menjara tambak udang. Anarkis ini adalah puncak kekecewaan warga pada pengelola tambak yang dinilai tertutup dan tidak memperhatikan aspirasi warga. Beginilah kondisi areal tambak udang PT Windu Rama Lestari di Desa Menceh, Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah kendaraan rusak terbakar. Demikian pula beberapa bangunan tempat penyimpanan peralatan tambak seperti genset. Sementara tembok dan saluran irigasi dijebol. Warga juga mengusir para karyawan tambak yang berjaga. Kerusakan di areal tambak seluas 15 hektar milik seorang investor Jakarta ini akibat amuk warga sekitar tambak Jumat sore. Mereka marah karena manajemen perusahaan dinilai tertutup dan tidak memperhatikan kepentingan mereka. Puncak kekesalan warga disebut-sebut bermula dari langkah perusahaan menyumbangkan kambing kepada sejumlah dusun di sekitar areal tambak. Pembagian kambing itu dituding tidak merata, dan itulah yang menyebabkan warga makin marah. Warga melempar ya? Ya, melempar batu bawa barang. Oh, bawa barang juga? Berapa mesin yang dibakar? 4 mesin. 4 mesin ya? Mobil 2 masukkan kolam betangan. Kita berharap apa yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ini, kita berikan salah satu keinginan masyarakat untuk ikut menikmati hasil apa yang ada di sini. Sehingga jangan menjadi terkesan dia merampok atau mencuri. Tak hanya merusak, warga juga menjarah udang di tambak dan membawanya pulang. Menghindari kontak fisik dan keributan lebih buruk, petugas keamanan terpaksa membiarkan penjarahan oleh ratusan orang itu. Operasional tambak berhenti total karena mesin pembangkit listrik dan mesin pompa air rusak dibakar warga. Akibatnya sebagian besar udang di puluhan kolam mati kekurangan oksigen. Riyadi Sulhi melaporkan dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, saudara, 2 kelompok preman saling serang dengan menggunakan senjata tajam. Akibatnya 2 orang terluka parah dan mereka bentrok memperebutkan lahan di Cilengsi, Bogor. Kontra kelompok preman bayaran terjadi di kawasan perumahan Kota Wisata Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Kejadian itu bermula saat salah satu kelompok yang disewa untuk menjaga lahan sengketa tiba-tiba diserang oleh kelompok yang disewa pihak lainnya. Penyebabnya adalah sengketa lahan antara Kota Wisata dengan ahli waris lahan Haji Oding yang saling klaim lahan seluas 6 hektar. Selang beberapa jam, polisi dari Polres Bogor baru datang ke lokasi kejadian dan hanya mampu memadamkan api yang dibakar oleh kelompok yang bertikai. Di lokasi tersebut, polisi menahan 11 orang. 2 orang luka parah terkena bacokan di punggung dan 5 orang lainnya luka akibat pentungan.
Sejumlah pelajar di Probolinggo, Jawa Timur terlibat tawuran dengan sekelompok pemuda desa. Hendy, siswa sekolah menengah kejuruan negeri Sumber Asih Probolinggo, dilarikan ke rumah sakit, punggungnya terkena bacokan. Luka bacok yang diderita Hendy rupanya cukup dalam hingga hampir menembus paru-parunya. Tim medis Rumah Sakit Tongas pun berupaya keras agar darah tidak mengalir ke alat pernafasannya. Peristiwa itu berlatar belakang cemburu. Ada yang bawa celurit memang, Pak. Ada yang pihak yang lain. Apa? Ada masalah apa? Masalah cewek itu, mak tokar apa, Jo? Oh, masalah perempuan. Masalah cewek, Pak. Sumber Asih antara alumni, antara siswa dengan alumni melaksanakan tawuran yang mana jadi pembacokan. Kemudian korbannya sudah kami tangani, ada di rumah yang satu di Rumah Sakit Tongas dan yang satu ada di Rumah Sakit Umum Kota Probolinggo. Untuk mengantisipasi adanya serangan balasan, polisi bersenjata lengkap melakukan pengamanan di lokasi kejadian. Sementara ini pelaku pembacokan sedang dalam pengejaran. Asep Solihin dan Dandi Arigafur melaporkan dari Bogor, Jawa Barat dan Probolinggo, Jawa Timur.